A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya dalam kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar hadis, seputar tafsir dan keislaman secara umum. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, kehidupan kita, rezeki kita, keluarga kita bermanfaat dan barokah, menyelamatkan, membahagiakan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan melengkapi cerita kemarin tentang posisi madhab dan terperangkap di dalam madhab itu. Jadi kita bisa tahu rekan-rekan sekalian bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika beliau masih hidup dan para sahabatnya itu madhab-madhab itu masih belum ada. Tidak ada madhab-madhab itu, ya. Madhab belum ada, aliran teologi kalam itu, ya, perdebatan tentang tauhid. Misalkan Jabariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabariyah, ya, dan lain-lain. Dalam tasawuf, dalam fikih, dalam akidah itu, ya, dalam, maksud saya di sini teologi itu pemikiran tauhid, pemikiran akidah, seperti yang saya ceritakan tadi, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya, Sunni, Syiah, ya, dan lain-lain itu, termasuk madhab itu tidak ada pada saat zaman Nabi dan para sahabatnya masih hidup, itu tidak ada. Sebelum fitnah Al-Kubra, terutama sebelum fitnah Al-Kubra, apalagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu masih hidup, ya tentu saja tidak muncul itu perbedaan, perselisihan politik, apalagi itu tidak ada, ya. Munculnya munculnya aliran kalam, aliran teologi, hadis-hadis palsu, karangan-karangan yang mengatasnamakan nama Nabi, ya, itu terjadi setelah fitnah Al-Kubra, konflik internal umat Islam sendiri, perebutan politik, ya, urusan kekuasaan, urusan jabatan dunia lah istilahnya, ya, bukan urusan ilmu, apalagi urusan istilahnya itu agama itu, ya, tetapi perpecahan itu lebih ke politik, ya, kepentingan politik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi para madhab itu tidak ada pada saat zaman Nabi dan para sahabatnya masih hidup, ya. Pada saat itu dilarang memang, ya. Wa'tasimu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu kata Al-Qur'an itu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, yakni Al-Qur'an, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, berselisih atau berpecah belah, ya. Tentu saja, ya, Islam itu harus satu, referensinya itu jelas gitu, ya. Nggak ada dalam Al-Quran itu madhab-madhab, apalagi pertentangan politik, apalagi pertentangan kalam, ya. Ya, itu tidak ada. Semuanya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, rekan-rekan sekalian, memang kemarin saya ceritakan bahwasanya keilmuan di dalam Islam itu, yakni Al-Quran, ya, terutama Al-Quran itu memang sholihun likulli zaman wa makan. Jadi Al-Quran itu pasti selalu cocok dan selalu sesuai untuk tempat dimanapun dan zaman kapanpun, untuk manusia siapapun, tentu saja yang beriman, mengimaninya, ya, muslimin yang mengimani Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab, teritori Arab, Timur Tengah, ya, bukan hanya orang-orang yang berbahasa Arab, ya. Al-Quran itu juga bukan hanya untuk abad pertama Hijrah 2, 3, 4, 5 Hijrah, ya, tetapi untuk seluruh zaman dan seluruh tempat, secara kronologis maupun secara geografis. Al-Quran itu sholihun likulli zaman wa makan, selalu sesuai gitu. Mustahil Al-Quran itu tidak sesuai, ya, karena Al-Quran ini adalah the last revelation, wahyu terakhir, kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Musaddiqan lima baina yadayhi,
yaitu menyempurnakan dan juga melengkapi kitab-kitab yang terdahulu. Ajarannya tauhid, ya, sama. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, karenanya Al-Quran itu juga bukan untuk kaum elit, kemarin sudah saya ceritakan, ya, tapi juga untuk orang awam, masyarakat awam. Allah itu ingin berbicara bukan hanya kepada kaum ulama, profesor, kiai, ustadz gitu, tetapi Allah itu juga ingin menyapa hambanya yang paling ringkih, menyapa hambanya yang papa, menyapa hambanya yang bodoh, yang jiwanya gersang, haus dengan setetes embun kebenaran, petunjuk hidayah dari Allah. Kalamullah, inilah firman Allah, ucapan Allah, yakni Al-Quranul Karim. Allah ingin menyapa semuanya, hamba-hambanya yang bodoh, hamba-hambanya yang miskin, hamba-hambanya yang terpinggirkan, ya. Ini Quran ini untuk mereka juga gitu. Makanya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Ini bukan untuk kaum elit, ya. Bahkan audiens pertama Nabi Muhammad SAW itu orang-orang jahiliyah. Ya, ingat, Al-Quran pertama kali, audiens Quran pertama kali ya, itu masyarakat Arab, masyarakat yang terkenal jahiliyah, ya. Artinya masih sederhana peradaban, terutama baca tulisnya gitu. Apalagi budaya, culture, civilization dan teknologinya. Jadi jauh kalau dibanding dengan sekarang gitu. Secara teknologi, sains dan teknologinya. Maka rekan-rekan sekalian, jadi tidak boleh dan tidak betul harus terjebak kembali kepada produk hasil pemikiran spesifik madhab, ya. Tetapi bagaimana kita mengambil prinsip-prinsip ilmu-ilmunya, ya, kemudian diterapkan untuk masa sekarang, masa kita, gitu, ya. Memang ada dua perbedaan, ya, metodologi pendidikan, cara belajar di pesantren, ya, yang saya tahu, dan juga di sekolah atau kampus, gitu. Nah, kalau di pesantren itu sistemnya lebih ke hafalan, ya sama-sama bagus ya, ada plus minusnya, saya rasa sama-sama bagus ya, namanya berijtihad, berikhtiar untuk mencari yang paling baik gitu, ya. Itu lebih kepada hafalan, kemudian juga membacanya itu kitab itu buku ya, itu dari sampul ke sampul. Jadi yang disebut hatam itu ya membaca kayak dari sampul ke sampul, pelan-pelan gitu ya, satu bait, satu kalimat, kemudian dijelaskan gitu ya, ditafsiri, bahkan tafsirnya itu harus dengan hafalan. Baru kalau hafal bisa naik, itu bagus juga ya. Biasanya itu lebih ke fikih, dan fikihnya itu syafi'i, ya, langsung gitu. Bahkan kadang sering tidak menyertakan dasar rujukan referensi-referensinya gitu ya. Makanya kadang kemudian sampai terjebak seorang kawan itu mengatakan, ya, mazhab itu boleh gonta-ganti, tetapi awas katanya, kalau salah itu neraka katanya. Jadi gonta-ganti mazhab saja itu katanya kalau salah neraka katanya. Tentu ini tidak betul ya. Ya. Kemarin itu kalau berijtihad, orang belajar itu kalau salah itu masih dapat satu kebaikan. Apalagi benar itu mendapat dua kebaikan. Jadi orang belajar, orang mencari ilmu itu tidak ada salahnya gitu, baik semua. Nah, terus berbeda kalau di pesantren dengan di kampus misalkan. Kalau kampus ini lebih ke metodologis secara terorganisir gitu, ya. Kurikulumnya, silabusnya, jadi materi ajarnya itu sudah disusun sebelumnya, sehingga lebih ke apalagi lebih ke media tulis gitu, ilmiah. Ya, kalau tulis itu lebih bisa diverifikasi, lebih bisa diuji keilmuannya itu kalau ditulis, ya. Tapi kalau ingatan, kalau ucapan ini itu kekurangannya itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diuji secara ilmiah gitu ya. Lah, kemudian saya juga tidak membatas-batasi teman gitu, berteman dengan kawan siapapun dari ormas manapun, dari golongan manapun ya, dari kaum muslimin, bahkan beberapa juga ada, saya sempat ketemu beberapa pastor atau calon pastor itu sempat 1 bulanan kurang lebih diskusi dengan saya, itu juga luar biasa. Insya Allah akan saya ceritakan di kesempatan yang lain ya, terutama kita melihat perbandingan dengan Bible dengan Quran. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau di kampus itu memang diajarkan metodologi keilmuannya ya, misalkan
itu usul fikihnya, kemudian ada bahasa Arabnya, di pesantren juga ada bahasa Arabnya, kemudian tata bahasa Arabnya, usulul hadis, ulumul Quran. Tentu saja ini berbeda dengan pendekatan pesantren yang istilahnya itu memberikan produk jadi ulama 3 ke 4, ya, sehingga kalau tidak sesuai atau tidak sejalan dengan itu dianggap keliru gitu. Nah kalau di kampus ini bukan produk jadinya, ibaratkan itu di kampus itu ibaratkan kandang ayam gitu ya, ini ya gampangnya, atau sangkar burung gitu. Itu kalau pesantren itu sangkar burung ini loh, sangkar burung, jadi dikasih makan sangkar burungnya, ya, terutama dalam hal fikih itu, fikih Syafi'i, ya, sangkar burung ini, dan seakan-akan harus menghadirkan lagi sangkar burungnya, ya, meskipun kalau kita belajar bahasa Arabnya enggak juga, di pesantren itu juga diajarkan luar biasa itu bahasa Arabnya, mulai dari tasrif ya, kemudian kailani ya, mutammimah, jurumiyah ya, sampai alfiyah dan seterusnya, itu bagus juga, itu lebih detail pelajaran tata bahasa Arabnya. Nah, tetapi di kampus itu ilmunya gitu, ibaratkan diberi gergajinya, diberi bornya, diberi pakunya gitu ya, cara-caranya, kemudian untuk semacam membuat kandang sendiri, membuat kandang baru atau sangkar baru untuk masa sekarang gitu loh ya. Makanya ada ulumul tafsir, ulumul hadis ya, makanya terus melahirkan karya-karya baru, misalkan seperti Quraisy Shihab gitu, itu kan melahirkan tafsir baru yang pada saat zaman sekarang. Banyak juga buku-buku yang itu menghadirkan Quran yang disesuaikan dengan konteks sekarang, seperti pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, kemudian geografi ya, biologi, dan seterusnya ya. Pendekatannya tuh ilmu-ilmu sains yang modern, yang perkembangan terbaru, itu juga menarik gitu. Al-Quran itu didekati dengan itu. Di samping ilmu-ilmu referensi pokoknya, ilmu-ilmu alat namanya. Nah, namanya alat loh. Jadi ilmunya alat itu ya memang untuk diterapkan gitu. Lucu kan, ada ilmu alat. Kemudian disuruh bikin sangkar sendiri, lo nggak mau, aku tak menghadirkan sangkar ini loh. Sangkarnya Imam Syafi'i, sangkarnya Imam Abu Hanifah, sangkarnya Imam Hambali, sangkarnya Imam Malik, sangkarnya ulama ini ya, pakar ini ya. Itu boleh, tetapi kita juga berusaha untuk mengkontekstualisasi namanya. Jadi mengkontekstualisasi itu menghadirkan gitu ya, sesuai pendekatan zaman saat ini. Itu namanya ilmu alat, memang untuk diterapkan ya. Di kampus itu juga diajari, bukan hanya ini loh tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir D, tetapi juga bagaimana kamu bisa menafsirkan, menulis gitu, berpendapat terkait fenomena aktual yang sedang terjadi. Itu yang saya maksud dengan implementasi daripada Quran itu sholihun likulli zaman wa makan. Quran itu selalu sesuai untuk segala zaman dan tempat, dan juga Quran itu untuk siapapun ya, orang dari bangsa apapun, bahasa apapun ya, bukan hanya kaum elit tapi juga kaum orang-orang biasa. Jadi hidup gitu ya, hidup dan selalu menarik gitu, selalu asyik gitu. Agama itu, Islam itu diperbincangkan, didiskusikan, itu selalu asyik gitu. Kalau agama cuman itu tok gitu ya, kurang enak gitu. Agama cuma sholat gitu tok, itu ya nggak seru itu ya, nggak seru ya. Padahal ilmu tentang hasanah intelektual Islam tuh masya Allah kaya sekali gitu. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis ya, bahasa Indonesia, aduh masya Allah, itu lezat, santapan bergizi. Nah, semoga kita bisa menikmati warisan ulama itu. Semoga kita terbiasa mengikuti jejak ulama yang suka dengan tradisi diskusi, menulis ya, dialog terbuka ya, asik gitu, dan terus hidup ihya ulumuddin. Nah, secara bahasa ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama, menghidupkan Islam itu, Quran itu di tengah masyarakat ini, sehingga kita berharap menjadi masyarakat madani yang akses atau efek daripada Quran yang rahmatan lil alamin. Itu rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini yang ingin saya ceritakan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.